Yang pertama, ada pertanyaan datang dari saudara Iwan yang menanyakan kenapa kitab Injil ada beberapa versi. Dan mohon maaf, kami Muslim percaya bahwa Injil untuk Nabi Isa. Tapi apakah Injil yang sekarang masih sama pada zaman Nabi Isa? Maaf, apakah tidak ada tambahan oleh tangan-tangan manusia? Soalnya mengatakan benar harus ada keyakinan kuat. Maaf sekali. Ya jawabannya gampang sekali. Kalau dikatakan kenapa Injil ada beberapa versi? Semua kitab suci itu banyak versinya. Bukan hanya Injil. Anda salah kalau memahami bahwa Injil ada banyak versi. Ya betul, ada King James Version, NIV, New International Version, terjemahan baru. Tetapi ini juga berlaku untuk Weda, juga berlaku untuk Al-Quran. Al-Quran misalnya ada terjemahan Muhammad Asad, ya, terjemahan Marmaduke Picto, The Glorious Quran, terjemahan Maulvi Yusuf Ali, terjemahan Mahmud Yunus, terjemahan Departemen Agama 3 kali direvisi, terjemahan Bakhtiar Surin, terjemahan misalnya Quraish Shihab, terjemahan Ahasan, ada banyak terjemahan. Ya hanya disebut versi itu versi terjemahan, bukan versi teks asli. Bahkan kalau dikatakan apakah pertanyaan kedua tadi ya, Injil itu untuk Nabi Isa, itu perspektif Islam. Injil tidak pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu memang catatan-catatan dari saksi mata tentang karya Isa Al-Masih. Bukan Injil diturunkan kepada Isa Al-Masih, itu kan konsep Islam. Kita tidak bisa memahami agama orang dari konsep kita. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dikatakan bahwa ini harus ada dasar yang kuat, dasarnya sangat kuat. Apa ada bukti-bukti bahwa Injil itu tidak berubah? Terlalu banyak buktinya. Ada lebih dari 5.000 manuskrip. 5.000 manuskrip. 5.000 manuskrip itu bukan sekedar Injil dalam terjemahan modern loh. Dalam teks yang lama dan kemudian tulisan tangan dari saya berikan contoh. Misalnya ini. Bahasa aslinya apa Injil itu, Pak? Injil bahasa aslinya bahasa Yunani. Tapi ini bukan Injil, tapi ini contoh teks-teks suci yang muncul dari naskah Laut Mati. Kebetulan saya tidak membawa papirus-papirusnya ya. Ini modelnya seperti ini, bahkan tulisan yang sudah hampir rusak. Tapi di sini ada cara menulisnya secara modern. Ini usianya ribuan tahun. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya teks Ibrani ini asli, ini ada pengukurnya. Teks Yunani ini asli, ini ada pengukurnya. Dan yang dimaksud dengan ada banyak versi itu kan versi terjemahan. Seperti misalnya ini terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi Anda bisa lihat ini adalah teks aslinya. Seperti Quran juga ada teks Arabnya, ini juga ada teks aslinya, teks Yunani, ya toh? Jadi terjaga. Dan ini bahkan saya harus katakan ya, mungkin tidak ada literatur yang bukti-bukti naskahnya sebanyak Injil. Ada 5.000 lebih dari abad pertama, misalnya P46 itu dari tahun 85. Jaraknya dengan penulis itu hanya sekitar belasan tahun. Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, itu Yohanes meninggal tahun 96 di masa tuanya di Efesus. Naskahnya yang tertua ditemukan tahun 115 Masehi. Hanya berjarak di bawah 20 tahun. Dan ini banyak sekali jumlahnya yang seperti ini. Jadi, dan itu tersimpan di mana ya, Bah? Kalau misalnya P66, P75 itu tersimpan di Switzerland. Namanya di Biblioteca Bodmeriana. Jadi masih bisa dikunjungi ya? Silahkan dikunjungi, Anda tidak usah jauh-jauh ke sana. Anda klik saja di internet, Anda tulis di situ, misalnya www Early Bible Papyri, masih ada semuanya. Saya kira kita tidak bisa mengukur agama orang dari prapaham kita yang tidak terbukti secara ilmiah gitu loh, kira-kira. Seperti itu. Pertanyaan tadi yang lanjutnya apa? Iya. Lalu yang kedua ini, Pak. Masih ini dari saudara Sodikin. Maaf banyak bertanya. Apakah perbedaan isi dari Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Lalu dari mana asal Injil Lama dan Injil Perjanjian Baru, Bah? Perjanjian Lama itu bukan Injil. Perjanjian Lama itu Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Nah, ini harus diketahui oleh ini kitab ini bukan kitabnya orang Kristen saja. Jadi ini menurut saya ini ajaib. Karena apa?
Satu kitab kok bisa diwarisi oleh dua agama yang berbeda. Dan itu sama ya semua, Pak? Ini buktinya. Ini salah satu buku ya. Yang ini isinya Bible lengkap, The Holy Bible lengkap. Satu yang disebut Perjanjian Lama kalau kita baca dari kanan ke kiri, karena bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri. Ini yang disebut kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Disingkat dalam bahasa Ibrani Tanakh. Singkatan dari Torah, Taurat, Nevim, nabi-nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan. Ini mau diterbitkan orang Yahudi, misalnya terbitan Yahudi itu ini misalnya ya, ini terbitan Yahudi. Ini dikenal dengan Tanakh ya, The Torah Prophet Writing. Ini terbitan Yahudi. Terbitan Yahudi ini diawali juga dari kitab Kejadian awalnya ya, dengan ini terjemahan bahasa Inggris. Ini bukan Kristen. Ini yang punya kitab ini orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ya toh. Tetapi kitabnya sama saya kira dengan kitab Kristen ya, Tauratnya diawali dari ini. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret ve haaret hayyetah tohu wa pohu wa hosek alfedetehom berruah Elohim merah kefet alfin hamayim. Sama persis dengan kitab Kristen. Ini juga bunyinya, bacaannya sama. Bereshit bara Elohim ini kitabnya Kristen, diterbitkan oleh Trinitarian Bible Society di England. Ini terbitan Mesorah Publishing House, Yerusalem, New York. Ini Yahudi. Kitab yang sama diimani, dipakai dengan tafsiran yang berbeda di dua agama yang berbeda, yang sudah berpisah 2000 tahun. Apakah ini bukan mujizat? Ini bukti-bukti naskahnya. Jangan hanya membaca Alkitab terjemahan, harus dibaca teks aslinya. Bahkan saya punya rujukan yang lebih tua. Ini adalah Taurat Samaria. Orang Samaria itu orang Yahudi yang ditolak pasca pembuangan dari Babel, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Dia punya Taurat namanya Taurat Samaria. Ini kitabnya Kejadian juga berbunyi Bereshit bara Elohim, hanya dia membaca dengan dialek yang berbeda. Ini kemudian penulis ini memberikan contoh, ini Sefer Bereshit, ini Taurat Samaria, Torah Somron, ini Taurat Yahudi. Yahudi dan Kristen pakai ini, Samaria pakai ini satunya. Bacaannya bisa beda, tapi huruf-hurufnya sama. Bereshit bara Elohim. Cara membacanya dialek yang berbeda ya, kayak bahasa Arab lah. Orang Mesir membaca jim jadi gim. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Hampir sama dengan itu. Dia tidak membaca Bereshit bara Elohim, tapi Bereshit bara Elohim. Karena orang Yahudi Askenazim yang di timur, yang di barat membaca Elohim, yang di timur membaca Elohim, orang Samaria membaca Elohim, tetapi kitabnya sama. Nah, yang kedua yang namanya kitab Nevim, nabi-nabi kecil dan nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Dari nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Karena tebal tipisnya kitab. Nah, nabi-nabi awal ya, nabi-nabi akhir semua ada di sini. Ini kitabnya Yahudi dan ini terjemahan Kristen ini. Maka di sini kitab Tanakh, di atasnya Kitabul Muqaddas. Ini terjemahan Arab Ibrani. Kalau Anda bisa lihat, ini banyak sekali bukti-bukti seperti ini. Kenapa iman Kristen itu sering dipertanyakan? Karena orang Kristennya sendiri tidak bermutu. Itu jawaban yang jujur seharusnya. Makanya imannya sering dipertanyakan, dia hanya berdoa tidak menjawab, itu loh. Ini menjengkelkan, termasuk menjengkelkan bagi saya. Karena apa? Iman kita ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah. Ini salah satu kitab yang diterbitkan di Lebanon, Jami'ah Antuniyah. Ini terjemahan interlinear, tarjamah baina sutur, kata demi kata. Misalnya ya, di sini ada kata, kitab Kejadian aja kita ambil misalnya. Bereshit, di bawahnya ditulis fil bada'i, pada mulanya, in the beginning. Bara kalaka Elohim Allah. Lalu diterjemahkan lengkap, fil bada'i kalakallahu samawati wal ard. Ini lengkap. Jadi kita bisa cek and recheck sekarang ini terlalu mudah. Anda bisa cari di Amazon aja ketemu, nggak usah jauh-jauh. Gitu loh kira-kira. Ini era internet, semua bisa dilacak via internet. Jadi kenapa kok disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ini harus kita terangkan dulu. Perjanjian Lama itu kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi dan Samaria dan Kristen, ya, bagian dari Tanakh. Lalu kitab nabi-nabi, orang Samaria nggak percaya ini, hanya percaya Taurat.
Orang Saduki tidak percaya nabi-nabi, hanya percaya Taurat, ya kan? Terus kemudian tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan Ketuvim yang diawali dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Mazmurnya Yahudi, Mazmurnya Kristen ya sama. Jadi kalau untuk Nevim dan Ketuvim itu kitab yang dipakai 2 agama, tapi Taurat kitab yang dipakai 3 agama. Dan saya tidak memasukkan Islam dalam hal ini. Karena apa? Islam memiliki pandangan pengakuan tentang Taurat, tapi bukan Taurat yang sekarang. Lalu mana Tauratnya? Itu harus dibuktikan. Tidak, artinya yang menganggap palsu harus membuktikan mana Taurat yang asli. Karena kita punya naskah ribuan tahun loh. Dead Sea Scroll itu kita memiliki naskah kitab Kejadian, kitab Keluaran dari tahun 200 sebelum Masehi. 2200 tahun yang lalu. Kitab nabi-nabi kita memiliki Dead Sea Scroll, Sefer Isaiah, Sefer Yesayahu. Itu kita memiliki naskah dari tahun 150 before Christ. Tidak ada satupun kitab suci yang memiliki sejarah ribuan tahun seperti Alkitab. Tapi anehnya kita orang Kristen tidak pernah bercerita tentang itu. Karena gereja terlalu banyak KKR, tidak pernah mikir. Ya kan? KKR itu juga penting, tapi tidak hanya itu. Iman itu kebenarannya menyangkut ortodoksi, kebenaran ajaran. Tapi juga kebenaran perilaku, ortopraksi, dan kebenaran penyembahan, ortolatria. Yang dipikirkan lewat KKR itu hanya yang terakhir ini. Khotbah-khotbah moral yang kedua. Yang pertama tidak banyak dilakukan orang. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Karena orang Kristen percaya bahwa ada nubuat dari kitab Nabi Yeremia. Dan Yeremia itu bagian dari kitab suci Tanakh ya, yang kita sebut perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Ini juga bukan orang Kristen yang kasih judul. Ini penggenapan dari nubuat nabi-nabi, khususnya Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan, ini pasal 31 ayat 31, Brit Hakadasa, perjanjian baru antara umat Israel dan umat Yehuda. Karena setelah zamannya Raja Daud, Israel terpecah menjadi 2, yaitu Yehuda dan Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjianku yang pertama, perjanjian yang lama, yaitu meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Tuhan mengadakan perjanjian baru. Bagaimana penggenapan nubuat itu? Pada saat pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid. Karena itu merepresentasikan penulisan perjanjian baru dalam hati para murid yang akhirnya nanti dinaskahkan, yang menjadi naskah perjanjian baru dari Injil-Injil, surat-surat sampai kitab Wahyu. Jadi di sini konteksnya bukan Injil tertulis yang kemudian didiktikan oleh malaikat. Konsep seperti itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran Kristen dari sudut pandang agama lain. Itulah maknanya perjanjian baru. Maka kitab-kitab yang berisi tentang penggenapan nubuat-nubuat Musa, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain itu ditulis yang kemudian jadi naskah perjanjian baru. Saya sudah katakan, naskah perjanjian baru ini pun antara penulisnya dengan kitab yang tertua yang ditemukan ada yang berjarak hanya 15 tahun. Jadi sebelum naskah kita ini berbentuk kodek ya, yaitu dalam bentuk kitab berjilid, itu sudah ada dalam bentuk apa? Papirus. Kita masih bisa lihat ini, papirus-papirus itu masih eksis sampai hari ini. Bahkan saya katakan tadi, lewat internet pun kita bisa cek kodenya di perpustakaan apa, nomor berapa, itu ada semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.